Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah malam kudus. Kita siapkan hati kita arahkan untuk kita ada dalam ibadah dengan penuh kasih dan damai. Kita kembali pada liturgi yang sudah kita pegang. Kita akan ada dalam panggilan beribadah. Marilah kita menaikkan pujian malam kudus dengan berkata, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sang Kudus, sebab kasih karuniamu Engkau menjelma menjadi segambar dan serupa dengan gambaran dan rupa sebagai manusia. Engkaulah kami manusia Papua dalam budaya dari Tabi, Saireri, Mepago, Lapago, Haanim, Bomerai, sampai ke Domberai, yang hidup bersama dengan saudara segambar dan serupa dari Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, dari Sulawesi dan Kalimantan, serta dari Bali, Jawa dan Sumatera yang terhimpun di tanah Papua. Kami semua sebagai sesama saudara telah menerima cinta kasih Kristus yang menggerakkan hidup kami bersama di tanah milik-Mu, ya Tuhan, tanah Papua. Sukacita terlihat di kebun pisang, pinang, kelapa, keladi, ubi, jagung, batatas, terus bertunas. Ikan-ikan di danau, di sungai, dan di lautan terus berkejaran seperti Sion menyambut rajanya. Kami di tanah Papua juga turut menyambut raja kami, Raja Persaudaraan, Raja Damai. Lihatlah, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Jemaat dipersilakan berdiri, dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 43 ayat 1 dan 4. Mari puji Juru Selamat untuk menyambut hamba Tuhan. Mari puji
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, menjadi alasan yang teguh dalam ibadah malam kudus. Amin. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Nyanyian rohani 31 bait yang pertama dengan sukacita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pada malam kudus terjadi peristiwa kudus yang dialami dunia, yaitu Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus Tuhan. Peristiwa ini adalah jalan kasih karunia Allah yang sudah dialamatkan kepada manusia dan dunia. Karena itu, marilah kita memasuki dan mengalaminya dengan merendahkan diri sambil membuat pengakuan dosa dan penyesalan diri. Sesungguhnya Tuhan sudah mengenal dan mengetahui siapa kita di hadapannya pada hari ini. Ia dekat, Ia panjang sabar, Ia lemah lembut, Ia menebus kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Allah pencipta, penguasa dan pemilik semesta alam, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang punya segala sesuatu, namun merendahkan diri hingga menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah dari kami manusia. Tuhan Allah, di setiap tahun kami bisa merayakan Natal dan malam hari ini. Oleh izin Tuhan, kami duduk di dalam gereja ini, di sekeliling gereja ini, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sedang merayakan Tuhan Allah yang meninggalkan tahta kebesaran, lalu turun ke dalam dunia menjadi manusia, lahir di kandang domba, lahir di tempat yang terhina, yang kami akui sebagai simbol dari kehinaan hati kami manusia. Tuhan, malam hari ini kami percaya, sebab Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, maka kami menjadi pribadi yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Allah untuk malam Natal ini, sebab kami boleh melewati hari-hari, waktu ke waktu dalam pergumulan di keluarga, pribadi dan jemaat selama masa 1 tahun ini. Tuhan kenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Kami percaya, ya Raja Damai, Yesus Kristus telah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir oleh karena dosa kami percaya
kami menerima pengampunan dosa. Amin. Nyanyian rohani 42 bait yang kedua, kabar pengasihan Allah turun dari cakrawala. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama melakukan litani anugerah pujian malam kudus sebagaimana terdapat pada liturgi kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Terpujilah namamu, agung karyamu, haleluya. Nyanyian rohani 39, bait yang ketiga, Yang Maha Mulia lahirlah di bumi dengan sukacita. Jemaat Kristus Yesus, kita akan datang ke dalam penyalaan lilin Natal yang dimulai dengan penggenapan nubuat. Sementara penggenapan nubuat saya sampaikan, lilin-lilin jemaat boleh dinyalakan. Kedatangan Kristus telah dinubuatkan Nabi. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 menuliskan demikian. Tuhan sendirilah yang akan memberi suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem melalui kelahiran Yesus. Rayakanlah dan sambut sukacita penggenapan. Mari saya undang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani
31 sambil lilin saudara-saudari jemaat terus dinyalakan. Nyalakanlah lilin penggenapan kasih karunia Allah dengan penuh syukur. Nyalakanlah lilin-lilin di tangan yang sudah saudara miliki, yang sudah disediakan oleh majelis jemaat. Malam kudus sunyi senyap kita pujikan. Silakan duduk, lilin-lilin boleh dipadamkan. Kepada Saudara Novel Lagomo kami persilahkan bersaksi dalam pujian. Sementara itu jemaat Tuhan Alkitab yang bagiannya dipilihkan untuk kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Sambil pujian ini dinaikkan, Bapak Ibu dapat melihat bagian Alkitabnya.
Langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibku yang ku pikul berat di pundakku, Tuhan, bersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa yang penuh onap dan duri, tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini memanggilku Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini kemenangan memanggilku Tuhan, yang ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang kau penebusku, selamat bagimu kau Rajaku. Selamat datang kau penebusku.
Selamat bagimu kau rajaku. Menjadi hormat bagi Tuhan kita dan berkat sekalian sampaikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebelum kita belajar sama-sama apa yang kita dapat dari Tuhan melalui Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Allah pencipta, pemilik, penguasa semesta alam, Allah yang melawat kami dengan cinta yang kekal, Allah yang meninggalkan kebesaran, kemahakuasaan, meninggalkan tahta surga dan mengambil rupa seorang manusia, Allah yang memberi kami sukacita dalam kelahiran Kristus Yesus. Di malam perayaan ketika sesuai jam bola dunia berputar, seluruh dunia merayakan penyambutan kelahiran Kristus. Kami di sini Tuhan Allah, dalam jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Yahim Sentani, oleh kuasa Tuhan, oleh gerakan Tuhan, kami percaya kami ada dalam persekutuan ini. Kami ada bukan sebuah seremoni saja, bukan perayaan kebiasaan sebagai orang Kristen, tapi kami ada oleh gerakan kuasa Roh Kudus Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami telah siap ya Allah. Kami merindukan dipenuhi oleh berkat Tuhan yang datang melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya kami akan membaca dan belajar dari Alkitab. Amin. Jemaat, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 saya akan baca untuk kita semua. Demikian Alkitab tertulis untuk kita, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jauh bagian-bagian Alkitab. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, Shalom. Shalom. Onomi. Reimai. Terima kasih. Ini saya percaya terada yang mengantuk karena baru 7:30. Apalagi ini perayaan Natal yang pertama setelah 2 tahun kita kumpul-kumpul di gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan sayang, malam hari ini sama-sama dengan seluruh anggota GKI di tanah Papua, untuk kita tema diberikan taat dalam rencana Allah. Ini bacaan GKI, taat dalam rencana Allah. Sebelum pergi ke bagian ini, waktu saya baca secara khusus ayat yang ke-7, 37, malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu saya ingat lagu yang bagus sekali, yang mungkin kita semua tahu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita menyanyi ulang, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat kau menjaga. Ku aman saat, ku kuat saat kau menopang. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentu oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan mulai dengan hadiah Natal dalam mujizat Tuhan tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di cerita ini.
Ini untuk mie-mie ini, untuk mama-mama, untuk perempuan-perempuan. Mujizat Natal yang tidak mustahil bagi Tuhan dimulai di cerita ini. Ada dua perempuan dalam cerita ini yang mustahil menurut ukuran manusia yang bisa punya anak. Itu yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Maria. Yang kedua, Elizabeth. Ini bukan kebetulan. Inilah mujizat Tuhan tentang Natal, berita Natal. Yesus tidak pernah berubah ketika ia ditentukan menjadi Raja Damai. Allah yang menjadi manusia takkan pernah berubah. Berita itu selalu sama setiap waktu. Hadiah Natal kita tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perempuan yang pertama, perawan. Waktu malaikat Tuhan bilang, nanti kau hamil. Dia bilang, bagaimana mungkin? Di bahasa sehari-hari kita akan bilang, Kai bagaimana ya? Tak mungkin sekali. Perempuan yang kedua, ini perempuan mandul. Tidak mungkin juga toh. Tapi mujizat Tuhan ada bagi mereka. Dan malaikat bilang, untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Malam hari ini, ketika orang di Jawa masih belum boleh datang ke gedung gereja, saudara sudah bisa datang ke gedung gereja. Mustahilkah tidak? Mustahilkah tidak bagian ini? Tidak mustahil bagi Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, malam ini kita belajar taat dalam rencana Allah. Apa rencana Allah? Rencana Allah supaya manusia yang berdosa ini selamat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang setiap hari Minggu kita dengar sebagai berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan bagian ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Allah bagi dunia ini. Dalam rencana itu, Tuhan pilih orang-orang tertentu untuk ikut dalam rencana Allah. Nah, saudara-saudara, kita sudah terima hadiah yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dua perempuan yang punya cerita mandul dan perawan bisa hamil karena sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tapi apakah begitu-begitu saja? Tidak. Mari kita belajar sama-sama. Dalam rencana Allah, rencana keselamatan Allah, ada yang namanya kasih karunia. Lihat, Maria memperoleh kasih karunia dari Allah. Ini bukan perempuan sembarang saja, tapi perempuan yang dikenal oleh Allah. Apa tanda Tuhan Allah kenal perempuan ini? Nama dari perempuan itu jelas, asal kampungnya jelas, tinggal di mana juga jelas. Ayat yang ke-26 dan 27 kasih tahu cerita ini. Nah, apakah identitas diri itu cukup? Ternyata tidak. Allah sudah menentukan Maria dari awal. Perhatikan, dia orang pilihan, orang khusus yang mendapat kasih karunia dari Allah. Ayat 28 dan 30. Ini kata-kata malaikat. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kasih karunia itu sama dengan anugerah. Anugerah itu sesuatu yang dikasih dengan cuma-cuma, yang bukan orang kerja, usaha lalu dapat, tapi seperti hadiah. Itu kasih karunia. Dan Maria itu sudah ditentukan untuk mempunyai kasih karunia melahirkan Tuhan Yesus nantinya. Karena itu bagian ini Alkitab juga tulis, kasih karunia itu bukan usaha manusia, itu pemberian Allah, cuma-cuma. Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 10 tentang bagian ini. Rasul Paulus bilang, kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, kasih karunia Allah. Dan Allah mau di ayat 10 Efesus pasal 2, semua perbuatan-perbuatan baik sudah disediakan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah siapkan untuk setiap orang sebelumnya, dan Allah mau orang itu hidup di dalam kasih karunia ini. Karena itu Tuhan Allah bilang sama Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi. Nah, karena itu Maria sudah punya kasih karunia dari Allah. Dan Allah yang mengantarkan Maria sampai menerima bagian ini. Itu hadiah Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Allah sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mendapat kasih karunia Allah. Maka Natal, kelahiran Kristus, itu adalah kasih karunia, hadiah cuma-cuma dari Allah untuk kita manusia yang berdosa. Tidak ada orang yang pergi bayar kepala supaya Tuhan Allah kasih Yesus datang. Tidak ada. Tidak ada orang bawa piring gantung pergi bayar Maria supaya Tuhan Yesus kasih Allah kasih Tuhan Yesus datang. Tidak ada. Tidak ada orang bayar emas sekian gram supaya Allah kasih Yesus datang. Tidak ada. Tapi itu adalah rencana kasih karunia Allah. Maka saudara, Bapak, Ibu, kita semua ini mendapat kasih karunia Allah. Itu hadiah kita. Yang kedua, kalau kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah seperti Maria, maka kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Mari setiap orang yang percaya bahwa ia dipilih oleh Allah, bilang pada dirimu, Tuhan memilih saya. Tuhan mengasihani saya mendapat kasih karunia dari Allah. Itu bagian yang penting, hadiah Natal yang hebat. Saudara-saudara, kalau kita ini sudah tahu bahwa saya punya kasih karunia dari Allah, saya dapat berkat dari Allah, itu hadiah yang besar. Apa tanda-tandanya? Apa tanda bagi orang yang mendapat kasih karunia dari Allah? Perhatikan, malaikat bilang sama Maria di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 33. Ini tanda-tanda. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tanda-tanda bahwa kita memiliki kasih karunia Allah adalah kita melahirkan hal-hal yang besar. Kita melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa menciptakan, membuat hal-hal yang besar, yang baik, yang membawa damai, yang berdampak positif. Kita bisa menjadi orang yang memiliki kasih karunia Allah. Contoh sederhana, mungkin Tom bilang, aduh, apakah kita juga harus melahirkan, masih perawan sumandul melahirkan baru tanda kasih karunia? Bukan. Tapi kita membuat hal-hal baik yang besar. Menjadi orang yang menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik, itu adalah kasih karunia Allah. Lalu, yang kedua, ciri dan tanda dari orang yang dapat kasih karunia Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus Allah. Waktu Maria takut, lalu malaikat itu bilang sama Maria di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berita Natal, hadiah Natal yang pertama adalah kita semua dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kalau kita semua dikasihi oleh Allah, dipilih oleh Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menjaga kita dalam kuasa Allah sampai waktu di mana kasih karunia Allah itu kita ambil, kita terima, kita dapat. Roh Kudus akan menjaga Bapak Ibu. Roh Kudus akan menolong kita karena Tuhan yang telah menentukan bagian itu. Sebab itu, Bapak Ibu, kalau saudara tahu Tuhan menentukan saya untuk melakukan satu pekerjaan besar, dan saya sudah percaya, saya sudah tahu ini Tuhan yang kasih tugas ini untuk saya. Jangan takut melakukan tugas yang baik untuk Tuhan, sebab Roh Kudus akan menolong saudara. Itu hadiah Natal. Allah yang Maha Kuasa akan melindungi saudara untuk melakukan pekerjaan itu. Meskipun bagi manusia mungkin kau tak bisa, tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria bilang, aku ini sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Maria ini sadar sungguh siapa dirinya. Saudara-saudara, Tuhan telah memilih saudara. Tuhan memberi Yesus Kristus bagi dunia ini sebagai hadiah yang besar bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dan Tuhan akan menjaga itu dengan Roh Kudus-Nya. Allah yang berkuasa akan memelihara pilihannya atas kita. Tetapi ingat, menyadari siapa kita, menolong kita untuk berserah pada Tuhan. Seperti Maria yang kemudian tidak bilang, saya bangga jadi pilihan Tuhan. Saya hebat bisa melahirkan seperti kata malaikat. Saya hebat bisa jumpa malaikat. Tidak. Tapi Maria bilang, aku ini hanya hamba saja. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu penyerahan diri dalam masalah yang mustahil. Itu penyerahan diri dalam masalah yang bikin pusing. Itu penyerahan diri dalam masalah yang rumit. Itu penyerahan diri dalam situasi yang amat sangat tidak mungkin kita ambil sesuatu langkah sebagai manusia. Karena tidak mungkin sekali saya hamil tanpa laki-laki. Tapi saya ini percaya apa yang Tuhan bicara. Penyerahan diri,
kesadaran dan ketergantungan atau bergantung hanya pada Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam iman kepada Tuhan. Itulah Natal yang terjadi dalam cerita pemberitaan kepada Maria. Saya percaya ini menjadi kekuatan bagi kita, sebab banyak hal yang tidak mungkin dan mustahil di hidup kita. Tapi karena kita memiliki kasih karunia Allah, kita dipilih oleh Allah, Allah akan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dalam kehendak Allah. Bukan yang tidak mungkin dalam kehendak kita, tapi dalam kehendak Allah. Sebab kita ini adalah hamba Allah. Yesus Kristus Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum nyanyian rohani 35 dinyanyikan, anak Novel akan melayani sambil mengiringi pemberian persembahan dengan pujiannya. Jika persembahan pujian dari Novel selesai, jemaat kita lanjutkan dengan nyanyian rohani 35. Persembahan jemaat akan dibawa ke dalam palungan, karena itu supaya jalannya pemberian persembahan teratur, maka kita akan mulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan Bapak Ibu, boleh duluan, lalu sebelah kanan saya, sebelah kiri Bapak Ibu, dan terakhir bagian luar. Khusus untuk bagian luar, ketika mulai boleh masuk lewat pintu kiri atau pintu kanan dan kemudian keluar lewat pintu tengah supaya tidak saling bertabrakan. Nyanyian pujian dari anak Novel mengiringi pemberian persembahan. Saudara-saudara, peristiwa Malam Kudus adalah juga peristiwa para Majus yang mencari Raja Damai yang lahir di dunia dengan memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita bersama bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan di Malam Kudus ini. Silakan jemaat Tuhan di sebelah kiri saya, di sebelah kanan jemaat boleh mulai membawa persembahan. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini. Tuhan tolong teguhkan imannya, hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini.
segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Terima kasih, menjadi hormat bagi Tuhan kita dan berkat sekalian pujian yang telah dinaikkan. Jemaat Tuhan, kita melanjutkan dengan nyanyian roh 35 bait 1 dan seterusnya untuk mengiringi pemberian persembahan yang masih berlanjut. Nyanyian rohani 35, ya anak kecil, ya anak lembut. Ku bertemu
Jemaat kekasih Kristus, pemberian kita pada Palungan juga ada pemberian khusus dari beberapa keluarga. Pengucapan syukur dari satu keluarga di week 3 atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup keluarga dan ulang tahun ke-8 pada tanggal 13 Desember dari satu cucu dalam keluarga. Persembahan persepuluhan dari satu keluarga di week 3, pengucapan syukur dari keluarga Roni Vele dari week 1 atas bertambahnya usia bagi istri kekasih pada hari ini genap berusia 37 tahun. Pengucapan syukur dari Bapak Stefan Vele atas bertambahnya usia bagi anak kekasih Joshua Emmanuel Vele pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah, waktu kami jalan kasih uang ke dalam palungan Tuhan, kami percaya itu Tuhan yang ajar kami untuk kasih persembahan. Kami mengaku persembahan yang kami kasih ini tidak bisa mencapai, membayar, mengukur persembahan Tuhan yang istimewa bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah Allah yang menjadi seorang manusia. Kami bersyukur Tuhan sebagai persekutuan jemaat GKI Yahim, sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi, Tuhan boleh memelihara kami, Tuhan boleh menjaga kami, Tuhan menuntun kami melewati hari-hari perjuangan hidup, sampai kami bisa melihat Natal, merayakan Natal, menikmati Natal di tahun ini. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama untuk jemaat yang Tuhan beri bagi kami, untuk kampung yang Tuhan beri bagi kami, untuk lingkungan yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan seperti Tuhan taruh pada Maria, mujizat Tuhan pada Maria dan sepupunya, mujizat itu pasti juga ada pada kami. Beri kami Roh Kudus seperti Roh Kudus yang Tuhan beri untuk Maria, supaya kami selalu sadar kami ini hamba Tuhan. Dalam situasi sulit keluarga kami, dalam situasi tidak mungkin dengan masalah-masalah kami, dalam situasi yang membuat kami bertanya dalam hati apa maksud semua ini, Tuhan, kami percaya Natal ini menguatkan kami bahwa apa yang tidak mungkin bagi Allah, bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Itu hadiah Natal yang kami terima. Terima kasih Tuhan Allah. Tuhan, kami semua berdoa untuk setiap bapa, laki-laki yang datang dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan telah menetapkan mereka sesuai kasih karunia Tuhan menjadi apa mereka yang baik bagi Tuhan dalam hidup mereka. Satu dari kebaikan itu adalah malam ini mereka boleh datang ke pelataran Tuhan, ke sekeliling rumah Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk semua mama, semua perempuan yang datang dalam ibadah ini, seperti sesuatu yang tidak mungkin bagi Maria. Kadang-kadang banyak mama-mama mengalami situasi sulit yang tidak mungkin mereka hadapi. Situasi sulit dengan makanan di rumah, situasi sulit dengan uang bayar sekolah anak-anak, situasi sulit dengan suami, dengan saudara, keluarga, dan banyak situasi sulit yang tidak mungkin mereka hadapi. Tapi malam ini kami percaya
Mereka akan melihat mujizat Tuhan seperti Maria dan Elizabeth mengalami mujizat Tuhan. Berkati semua mama ini dan hasil kandungan mereka, anak-anak yang mereka lahirkan, bahkan yang tidak mereka lahirkan. Tuhan Allah, terima kasih. Kami berdoa bersyukur untuk setiap keluarga yang malam ini lengkap datang ke ibadah. Ada Bapak, Mama, dan anak-anak. Tuhan, terima kasih untuk mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang malam ini datang tidak lengkap. Karena ada di antara mereka yang telah Tuhan panggil pulang. Entahkah istri mereka, entahkah suami mereka, entahkah anak-anak mereka. Tuhan telah memisahkan mereka oleh kuasa Tuhan juga. Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tidak datang bersama karena persoalan-persoalan pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan kasihanilah mereka. Dan keluarga-keluarga yang anggota keluarga mereka tidak berada bersama di dalam jemaat, tidak berada bersama di kampung. Mereka ada di daerah-daerah yang lain di atas dunia ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan Allah, kami semua berdoa bersama-sama untuk situasi hidup jemaat, untuk situasi hidup kampung. Kami berdoa untuk Kozelo Ondowafi, kepala suku, semua pimpinan pemerintahan adat. Tuhan berkati semuanya. Demikian kami mendoakan kepala kampung, kaur-kaur kampung dan semua yang bekerja. Tuhan memberkati sebagai 3 tungku dalam kampung ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ibu Pendeta Yosepinium, barisan majelis jemaat, dalam kelebihan dan kekurangan mereka, dalam kekuatan dan kelemahan mereka. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan beri bagi mereka menjadi para pekerja dan pelayan Tuhan. Badan pelayan unsur-unsur jemaat, guru-guru sekolah minggu, para tenaga di gereja ini. Tuhan Allah, terima kasih. Tuhan, kami juga malam ini ingat, kalau kami kumpul dan senang, kami bisa ibadah dengan baik. Ada kami punya saudara-saudara di pegunungan, di lembah-lembah, di pesisir-pesisir, di daerah-daerah konflik di Papua ini, yang malam ini mungkin tidak menyalakan lilin Natal. Mereka lihat kunang-kunang saja, karena mereka tinggal di pelarian di hutan-hutan. Mereka sembunyi karena ketakutan. Tuhan kasihanilah mereka pula. Terima kasih Tuhan Allah, kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Jayapura dan seluruh jajaran pemerintahan di atas tanah Papua. Tuhan, terima kasih untuk perayaan Natal yang malam ini boleh dirayakan. Ini Tuhan doa kami, bersama persembahan yang sudah dibawa ke dalam palungan, juga keluarga-keluarga khusus yang sudah kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa syafaat. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri dengan sukacita. Nyanyian rohani nomor 29 kita akan pujikan.
damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudahan Allah, bagi orang kesudahan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Amin. Amin. Jemaat kekasih Kristus, hendaklah setiap keluarga di malam hari ini mengambil waktu bersama untuk berdoa bersyukur bagi perayaan Natal dalam ibadah malam kudus di keluarga masing-masing. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan inilah kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus telah kita dengar, di mana Allah mengutus Yesus Kristus untuk mendamaikan dunia dengan dirinya, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Raja damai. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera malam kudus yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun bagi dunia, bagi jemaat dan bagi saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah malam kudus telah selesai, namun jemaat bersabar sebentar. Kami atas nama majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Klasis Sentani, Ibu Pendeta Nelince Wanma yang telah memimpin kita dalam ibadah malam kudus di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan juga dalam keluarga. Dan yang kedua, kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah malam kudus di malam hari ini dan juga yang menyaksikan lewat live streaming, Tuhan memberkati.
Dan kepada saudara Paul yang telah mengiringi jalannya ibadah lewat orjen, Tuhan memberkati. Dan kepada tim multimedia yang bertugas malam ini, Tuhan memberkati. Sebelum kami masuk pada pemberitahuan, kami berikan waktu kepada Ibu Ketua Klasis untuk menyampaikan beberapa hal. Kepada Ibu Ketua Klasis kami persilakan. Jemaat Shalom. Ya, mohon maaf minta waktu untuk beberapa hal. Sesungguhnya apa yang saya mau sampaikan telah kami tulis dalam surat penggembalaan. Berharap bahwa surat penggembalaan akan dibaca di jemaat. Karena itu seruan penggembalaan Badan Pekerja Klasis untuk seluruh jemaat-jemaat di Klasis Sentani. Intinya ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu semua saudara, 3 tahun kita tidak bikin Natal sama-sama. Tahun baru juga tidak rayakan sama-sama. Karena itu 2 tahun, karena itu malam ini dan seterusnya kami Badan Pekerja Klasis menghimbau, menyampaikan ibadah malam kudus keluarga itu penting sekali. Mari ambil waktu bersama dalam keluarga kita setelah ini. Yang kedua, kami juga berharap semua orang tua untuk tidak memberi hadiah petasan atau kembang api atau meriam bambu atau bunyi-bunyian kaleng untuk anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Supaya anak-anak kita ajar untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bukan dengan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bagi kami Badan Pekerja Klasis di surat penggembalaan itu, kami mengingatkan jemaat-jemaat GKI bahwa pada 2 tahun ini kita bergumul menangis, berdoa minta Tuhan kasihani kami supaya COVID itu berlalu. Dan ini COVID sudah pergi. Kita percaya itu ya. Tanda-tanda yang terjadi ini COVID sudah terada. Meskipun di Jakarta dong bilang ada virus yang paling baru lagi tuh. Virus itu katanya dia hajar, kamu duduk diam langsung jatuh. Tapi kita tidak percaya hal-hal seperti itu. Yang kita mau lakukan adalah ketaatan. Taat sama Tuhan yang tidak kelihatan, akan kelihatan taat sama pemerintah yang kelihatan. Jadi terima kasih saya lihat kita malam ini pakai masker. Jabat tangan itu macam sudah susah dilarang begitu. Jadi kita langsung mulai jabat tangan terapa-apa, tapi rajin cuci tangan. Bukan cuci tangan karena virus, tapi tangan banyak kotor ya. Jadi harus cuci tangan karena habis cuci tangan langsung makan toh, nanti sakit perut. Itu kesehatan. Protokol kesehatan penting. Nah, kami juga menghimbau supaya nanti tanggal 31 malam keluarga-keluarga GKI wajib ibadah malam kunci tahun di rumah masing-masing. Jangan ribut dengan petasan meriam yang orang lain suribut. Sampai lonceng gereja bunyi dulu, baru kita ikut rame-rame. Jadi kalau simpan kembang api, pas lonceng gereja bunyi baru kasih menyala. Sebab sebelum-sebelumnya kita masih sembahyang ini kembang api bunyi kanan kiri, orang sudah gelisah. Jadi ini kami himbau seperti itu. Dan kalau ada pesta-pesta keluarga, kami menghimbau pesta-pesta itu tidak dilakukan dengan minuman keras. Jangan miras bikin pesta tahun baru atas nama Tuhan. Lalu lagu-lagu yang bikin ribut saja. Tapi kalau lagu-lagu untuk hormat Tuhan, silakan menyanyi karaoke dengan baik. Menyanyi karaoke tidak perlu pakai minum-minum bir toh. Suara bagus bisa tanpa pelicin. Kalau ada oli-oli bisa juga, tapi jangan oli yang bikin pusing. Itu boleh saja. Nah Bapak Ibu, kami berharap besok majelis akan baca surat penggembalaan, tapi intinya seperti itu yang kami sampaikan. Dan saya senang
ada di Malam Kudus dengan jemaat GKI Yahim. Karena jemaat-jemaat minta jadwal, tapi saya bilang tidak. Saya punya kakak perempuan di Yahim sana, saya pergi tolong dia dulu. Jadi kemudian saya datang untuk sama-sama dengan kakak pendeta malam ini ada di Bapak Ibu jemaat di Yahim. Demikian sebagai ketua klasis hal yang saya sampaikan. Onomi Reimai. Ya, selamat merayakan Natal. Terima kasih kepada Ibu Ketua Klasis Sentani, Ibu Pendeta Nelin Cewanma yang telah menyampaikan beberapa hal agar kita ketahui bersama. Kemudian ucapan terima kasih yang berikut kepada Saudara Novel yang telah bersaksi lewat pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan kembali lagi dalam ibadah Natal pertama yang akan dilaksanakan pada hari esok tanggal 25 Desember 2021. Kita akan kembali dan ibadah akan dimulai pada jam 9 pagi. Dan yang kedua, ibadah Natal kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26. Dalam ibadah Natal kedua akan dilangsungkan juga dengan sakramen baptisan kudus. Ada beberapa keluarga yang akan mengantarkan anak-anaknya untuk dibaptis pada ibadah Natal kedua pada tanggal 26 nanti. Demikian pemberitahuan kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Onomi Reimai. Terima kasih Natal Boy, semua selamat malam. Onomi Reimai. Terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan untuk menang, diselamatkan dari hukuman kekal. Dan menderita karena kita dia disalibkan, anak yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.